Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi atau kisah yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Banyak dari kita mungkin telah menonton film Pirates of the Caribbean, sebuah film populer dengan Jack Sparrow sebagai tokoh utama. Seperti judulnya, film ini menceritakan tentang petualangan Jack Sparrow sebagai seorang bajak laut. Dalam salah satu seri film Pirates of the Caribbean, menceritakan tentang pencarian mata air yang membuat manusia menjadi awet muda. Film tersebut terinspirasi dari perjalanan Juan Ponce de Leon dalam mencari mata air awet muda atau yang disebut dengan Fountain of Youth. Dalam sejarah, Ponce de Leon mencari mata air keabadian karena diperintahkan oleh Raja Ferdinand. Raja Ferdinand sangat mempercayai bahwa mata air keabadian itu benar-benar ada. Ia meyakini bahwa apa yang tertulis di kitab dan manuskrip kuno dinilainya tidak mengada-ada. Kisah mata air keabadian telah diceritakan di seluruh dunia selama ribuan tahun, seperti dalam tulisan-tulisan Herodotus abad ke-5 sebelum Masehi, Roman Alexander abad ke-3 Masehi, dan dalam kisah-kisah Prester John abad ke-11 sampai dengan 12 Masehi. Mata air tersebut konon diyakini bisa mengembalikan proses penuaan dan menyembuhkan penyakit saat ditelan atau dimandikan. Dalam agama Islam dan Yahudi ternyata juga meyakini tentang keberadaan mata air keabadian. Agama Islam menyebut mata air keabadian dengan nama Ainul Hayat. Ainul Hayat diyakini sebagai salah satu tetesan mata air dari surga yang Allah turunkan ke bumi. Seperti yang dikisahkan, Nabi Khidir dikatakan pernah meminum air tersebut sehingga ia terus hidup hingga hari kiamat. Kisah tentang keberadaan air Ainul Hayat bersumber dari sebuah riwayat dari At-Salabi. Pada riwayat tersebut, dikisahkan tentang keagungan Raja Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain merupakan raja agung yang mampu menaklukkan dunia timur dan barat. Meski kekuasaannya luas, tidak lantas menjadikannya sombong dan semena-mena. Justru sebaliknya, Zulkarnain menjadi salah satu raja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, Zulkarnain berjalan di atas bumi menuju ke tepi belahan bumi yang lain. Sebutan ini dikenal sebelum ada istilah timur dan barat. Dalam perjalanan tersebut, Allah mengutus malaikat Rafail untuk mendampingi Zulkarnain. Di tengah perjalanan, Zulkarnain berkata kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rafail kemudian menjawab, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, ada yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya, dan ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar jawaban malaikat Rafail tersebut, Zulkarnain kemudian termenung. Di benaknya muncul keinginan untuk melakukan ibadah yang sama seperti halnya malaikat. Zulkarnain memang diketahui sebagai raja yang senang melakukan ibadah kepada Allah. Di saat Zulkarnain masih termenung, malaikat Rafail kemudian berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi, namanya Ainul Hayat, mata air kehidupan. Barang siapa meminumnya seteguk, maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sehingga ia memohon kepada Allah agar dimatikan." Zulkarnain menjadi penasaran dan bertanya lagi kepada malaikat Rafail, "Apakah kau tahu di mana tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat Rafail pun menjawab bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah mendengar penjelasan malaikat Rafail tentang Ainul Hayat, maka Zulkarnain segera mengumpulkan para alim ulama dan bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat. Tetapi mereka menjawab, "Kami tidak tahu kabarnya." Namun, ada seorang alim di antara mereka yang menjawab, "Sesungguhnya, aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam. Ia berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap."
Ketika Zulkarnain bertanya di mana tempat bumi yang gelap itu, orang alim itu pun menjawab lagi, di tempat keluarnya matahari. Menurut beberapa penafsiran, orang alim yang dimaksud tersebut adalah Nabi Khidir yang ikut dikumpulkan Zulkarnain bersama orang-orang alim lainnya. Nabi Khidir kemudian menjadi salah satu orang yang diajak Zulkarnain dalam ekspedisinya mencari sumber mata air Ainul Hayat tersebut. Nabi Khidir pun diketahui menjadi salah satu yang memimpin pasukan. Dalam buku Janibal Ma'rifat, karya David Roman, mereka menempuh perjalanan jauh untuk mencari Ainul Hayat hingga menjumpai tempat keluarnya matahari tepat pada arah kiblat. Mereka diketahui melakukan perjalanan selama 12 tahun. Begitu sampai di tepi bumi yang gelap itu, dikisahkan gelapnya seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian Zulkarnain masuk ke tempat tersebut dengan didampingi oleh Nabi Khidir. Saat mereka berjalan, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir. Sesungguhnya, Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, Nabi Khidir kemudian berjalan menuju ke sebelah kanan jurang dan didapati olehnya Ainul Hayat yang dicarinya itu. Nabi Khidir lantas melepas pakaiannya dan menuju Ainul Hayat tersebut untuk mandi dan meminum airnya. Setelah mandi dan minum air Ainul Hayat, Nabi Khidir pun kembali menemui Zulkarnain yang tidak pernah tahu kejadian tersebut. Sementara Zulkarnain dikisahkan berkeliling selama 40 hari di tempat yang gelap gulita itu tanpa berhasil menemukan letak Ainul Hayat. Kisah perjalanan mencari Ainul Hayat tersebut juga ditafsirkan dalam kitab Al-Futuhat. Namun, kisah ini juga memiliki beberapa penafsiran yang berbeda. Dalam tafsir An-Nasafi, disebutkan bahwa Zulkarnain pada mulanya mengetahui tentang Ainul Hayat dari kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab itu menjelaskan bahwa salah seorang putra Sam pernah meminum air dari Ainul Hayat lalu dia hidup abadi hingga hari kiamat. Beberapa hikayat kemudian mengatakan bahwa Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga mata air tersebut, baik dari golongan jin, setan, dan manusia yang berbondong-bondong ingin mencari keberadaan mata air tersebut. Karena tempatnya Ainul Hayat tersebut sangat misterius, banyak berpendapat bahwa letak Ainul Hayat berada di segitiga Bermuda. Namun pendapat tersebut hanya sebatas dugaan karena banyaknya kapal dan pesawat yang hilang saat melintasi daerah tersebut. Tidak ada yang mengetahui keberadaan tersebut hingga saat ini. Kisah tentang perjalanan Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir adalah kisah Israiliyat yang dibawa oleh orang-orang Yahudi saat masuk Islam. Pada dasarnya, tidak ada hadis sahih yang menceritakan kepergian Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir ketika mencari Ainul Hayat. Meskipun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa Ainul Hayat itu memang ada dan Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang. Selain Nabi Khidir, dikatakan pula bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air tersebut sehingga ia masih hidup. Hingga saat ini, lokasi Ainul Hayat masih belum juga ditemukan. Padahal hampir seluruh bumi telah dipetakan menggunakan alat-alat canggih buatan manusia. Tempat tersebut seperti tersembunyi dari pandangan manusia, atau mungkin tempat tersebut hanyalah sebuah mitos yang diberitakan oleh kaum Yahudi ketika masuk Islam. Semua kebenaran tentang Ainul Hayat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab.